Halo, assalamualaikum. Selamat pagi dan apa siang ini? Oh ya, selamat pagi menjelang siang. Nah, kakak kegawa kabeh kan. Hari ini dan hari ini lagi bersama Wong Edan. Kali ini tidak tentang iwak juga, tapi tentang pertanian. Hari ini kita berkunjung ke rumahnya Mas Ariman. Nah, sungguh ini adalah rumah yang saya idam-idamkan. Halamannya luas sekali, sawah. Ini kanan dan kiri kulihat sawah. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita mau melihat proses pembuatan trichoderma padat. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu, terus terang saya bukan orang pertanian ya. Tapi alhamdulillah ya pengen tahu lah, pengen belajar. Nah, bagaimana caranya ntar kita lihat, oke? Kita jalan-jalan dulu. Ada apa saja ini? Hari ini kita di rumahnya Mas Ariman bersama Ibu Aisyah. Dari mana, Bu? Dari Sagi. Dari mana? Dari Dinas Pertanian ini. Iya. Dari PUPT. PUPT, Dari Bu Aisyah dan juga teman-teman dari mahasiswa nggih? Dari mahasiswa. Kok dari mahasiswa iki? Dari universitas, mahasiswa universitas mana, Mas? Universitas Politeknik Negeri Politeknik. Nah, untuk hari ini acaranya nopo, Bu? Iya. Tadi sudah di setengah jalan ini ya. Iya. Jadi selamat datang di channelnya apa Mas Edan Iwak ya? Mas Edan Ya, Iwak. Di Edan Iwak. Ya di sini kita ada dari mahasiswa, ada dari teman-teman PPAH Sawung Bangkok ingin membuat media perbanyakan media padat untuk agen hayati trichoderma dan Beveria bassiana. Di sini kita menggunakan media dari jagung, beras jagung sama beras putih. Nah, di sini kita berupaya menggunakan cara yang sesimpel mungkin yang bisa diterapkan oleh petani luas khususnya di Kecamatan Songgon. Jadi tanpa ribet, bisa enggak sih kita tanpa menggunakan inkes tapi dilakukan secara aseptik di rumah. Jadi nanti kita lihat hasilnya dan mudah-mudahan bisa dilakukan dan diterapkan oleh petani khususnya di Sawung Bangkok. Ya. Terus fungsinya trichoderma, Bu? Ya, fungsinya jadi kan kita buat dua, ada trichoderma sama Beveria bassiana. Kalau saya ngomong terus nanti teman-teman petani semua bosen lihat saya. Nah, sekarang ke Mas Ariman sama Pak Hasan selaku praktisi langsung untuk pertanian organik ya Mas ya. Monggo Mas. Mas Ariman menjelaskan trichoderma dan yang satunya tadi apa? Langel jenenge ya. Iya. Nah, monggo. Nah, untuk trichoderma itu fungsinya untuk mencegah Laifusarium khususnya. Intinya trichoderma itu untuk mencegah yang sifatnya layu-layu. Tuh, udah. Monggo Mas. Untuk Beveria bassiana bisa digunakan untuk mengatasi ulat, juga belalang, juga mereng juga bisa. Berarti insek ya, Mas? Termasuk insek. Siap. Ada lagi Mbak penjelasan? Ya. Jadi secara simpelnya benar yang dikatakan sama Mas Ariman sama Mas Hasan. Saya menambah sedikit untuk Beveria sama trichoderma itu adalah salah satu dari sekian banyak jenis agen antagonis untuk OPT tanaman yang kita budidayakan. Jadi gimana itu agen antagonis? Jadi dia itu yang bisa menekan dan menghambat pertumbuhan dari patogen, baik itu yang jamur, bakteri yang menyebabkan sakit ke tanaman.
Nah, ada beberapa juga seperti Beveria bassiana, dia itu terbukti efektif untuk menginfeksi dari serangga-serangga entomopatogen. Salah satunya tadi adalah Beveria bassiana. Dia itu salah satu jenis entomopatogen, di mana dia itu bisa menginfeksi dari golongan insekta, bisa serangga, bisa ulat, jenis-jenis ulatnya juga bisa. Jadi dia itu menginfeksi dengan ciri-ciri nanti serangga maupun ulat itu akan termumifikasi berwarna putih. Dan ada lagi salah satu contohnya nanti metarisium, mungkin kita nanti bisa menggunakan praktek pembuatan kayak gini tapi pakai metarisium ya Mas. Nah itu nanti mumifikasinya itu warnanya kehijauan ya, mungkin bisa ditambahin sama Mas Luki dan Mas siapa tadi ini? Mas Habib. Mas Habib ya, monggo. Kalau saya sendiri kebetulan per hari ini judul skripsi saya itu berkaitan dengan penggunaan Beveria bassiana terhadap serangan dari kutu daun. Jadi saya menggunakan inang yaitu kangkung sendiri, dan juga kita menggunakan kutu daun dan kita aplikasikan agen hayati khususnya itu Beveria bassiana. Bagaimana nanti tingkat efektivitasnya itu berapa persen dalam menekan hama kutu daun itu sendiri. Untuk hasilnya masih dalam tahap proses penelitian. Berarti masih uji coba ya Mas? Masih uji coba. Siap. Ada lagi tambahan Mbak? Sudah sih, jadi nanti kita kan habis di sterilisasi ini kita dinginkan, terus nanti kita inokulasikan pakai isolatnya Beveria sama Trichoderma. Nanti kita bungkus, terus kita inkubasi selama kurang lebih 1 minggu. Nanti dia akan membentuk spora-sporanya. Dan ini iya. gak percaya terus. Jadi tadi kan sudah dikukus 20 menit. Setelah itu kita tiriskan dan dimasukkan ke dalam plastik tahan panas. Kira-kira ukuran 100 gram. Jadi usahakan kita pakai takaran kayak gini, gelas. Ukurannya setiap kemasan itu akan sama. Gitu. Oh plastiknya itu tahan panas Mbak? Bukan Ya. plastik biasa ya? Bukan yang tahan panas, ada kok di setiap toko plastik dan kue itu ada, dia akan lebih tebal. Oh judulnya ini plastik tahan panas, Tahan panas. bukan plastik biasa. Kalau Siti Nurhalisa itu bukan cinta biasa Mbak, ini Oh, bukan iya, plastik iya. biasa Oke, berarti. oke. Kanan. Plastik tak Iki kudu ono menawi kok. Nah, iki ini sebelahnya. Jadi kita di sini kepingin perbanyakan agen hayati dengan media padat itu dengan cara sederhana, tanpa menggunakan inkes, tanpa di lingkungan yang aseptik, yang sebisa mungkin bisa diterapkan oleh petani. Nah kita lihat hasilnya apakah bisa. Kan petani itu lebih suka cara yang simple dan mudah, Instan Mbak. yang nggak ribet. Nah. Ya kan, ya gitu. Kita coba di sini. Baik. Intinya waktu kita inokulasi itu adalah dekat dengan api dan spiritus. Terus waktu inokulasi itu sebenarnya pakai jarum ose. Berhubung nggak ada, ya udah kita cari yang stainless aja, yang ya dengan sendok. Aslinya lebih enak itu sendok kecil kayak spatula gitu. Berhubung kita itu berusaha untuk menjadi petani, nah jadi apa aja yang ada di rumah petani ya coba kita perbanyakan ini benar-benar seperti apa namanya kearifan lokal lah ya Pak Ariman ya, bisa nggak sih tumbuhnya seperti apa, jadi kan gitu. Asal Yang jangan sekop aja Mbak. ya yang penting SOP-nya tetap kita perhatikan kayak gitu.
Buku Bima. Resep. Nah, jadi kayak batuk, kayak Pak Ariman ini nggak boleh. Kaleh. Ya, harus pakai masker. Biasanya gitu SOP-nya. Tapi biasanya yang sudah kebiasaan itu dia sudah tahu wes caranya waktu masukkan ini nggak bernafas mungkin ya Pak Ariman ya. Enggak terhembus mikroba sehat. Ya, berarti kan sudah disemprot sama alkohol. Kita panasi lagi. Kalau pakai jarum asa kan dia biasanya sampai berpijar, sampai berwarna merah. Ikan ini bisa. Ini panas. Dan itu kita ginikan dulu. Jangan langsung ke anunya ya, takut mati, soalnya ini panas. Seperempat sendok aja. Ini yang bukan yang triko tadi ya? Nah, ini bebek. BB. Udah diisi anak rumahnya sih. Terus di sini. Ora anak. Entek berarti. Kalau lu itu bisa. Kita tutup pakai stapler. Kita kocok-kocok. Nah, kita kasih udara di sini. Jadi biar nanti kan dia ada embunnya, ada airnya, dia tidak menetes lagi ke sini yang rentan kontaminasi. Nah, jadi dibikin gini. Jadi nanti airnya itu akan ke atas sini, nggak turun. Uap airnya. Ya, aku terima, nanti sisanya teman-teman ya. Nggih, Bu, niki misalkan kita nggak punya bibitnya, itu gimana? Oh ya, bibit anunya ya, isolatnya ya. Iya. Ya. Sebenarnya kalau kita tidak punya isolatnya pun kita bisa mengekspor sendiri di sekitar kita. Jadi caranya cari aja tanaman budidaya yang lainnya sakit itu dia kok gemuk sendiri. Jadi kita tangkap di situ pakai, bisa diambil nasinya, bisa diambil tanahnya, kita taruh di toples, masukkan nasi yang kita bulat-bulat, jadi kan nanti kan tumbuh di situ. Nah, kalau kita mau mengambil triko, ya coba aja ambil yang hijau-hijau yang tumbuh di situ. Kita ambil sendiri sampai dia warnanya itu seragam hijau kayak gitu. Soalnya ada pemaparan juga kalau akan lebih efektif apabila kita mendapatkan agensi hayati itu dari hasil kita ekspor di lapang, karena belum cara toksisitasnya ke efektivitas menghambat patogennya itu dari isolat yang kita dapat seumpama di Jember sama yang kita menemukan di sini itu akan lebih efektif yang di sini gitu. Siap. Terus pengaplikasian nih, Mbak? Satu bungkus ini dicampur sama 10 liter air, bisa langsung dikocor atau disemprot. Kalau disemprot berarti disaring dulu ya. Nggih. Kalau mau lebih banyak lagi, bisa 10 liter tadi itu dicampur di pupuk organik yang sudah difermentasi. Jadi disiram pakai itu larutan triko atau BB. Setelah itu ditutup lagi, yang sebelumnya sudah dicampur, ditunggu seminggu. Nah, sudah bisa dipakai. Ya. Jadi pupuk organik plus. Plus. Oh, bukan pijet plus saya, sing ada plus-plusnya ini. Pupuk pun ada plus-plusnya.
Nah, demikian proses pembuatan agen hayati. Perbanyakan Ya, Iya. proses perbanyakan. Agen hayati, trichoderma dan apa mau jenenge? Beveria, Anastasia. Oh. Semoga bermanfaat bagi para petani. Mbak dikai salam penutup. Oh iya. Gimana salamnya? Ya terserah sama Mbak. Ya, iya kari singkat ngono. Ya nanti kita lihat bersama hasilnya seminggu ke depan. Semoga hasilnya tidak kalah dengan yang dilakukan di Inkes ya, pakai Inkes dilakukan secara aseptik di lab. Semoga hasilnya juga bagus. Ya. Gitu. Saya kembalikan ke Edan Iwa ini ya. Ya, terima Sekian dari kasih. saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Aisyah dari PUPT nih, Mbak. PUPT. PUPT Dinas Pertanian. Dan ada kata-kata masih yang dari Poltek. Ini ada kutipan dari teman saya. Kalau kita ada permasalahan, kayak sekarang kan pupuk langka, insektisida mahal, pestisida mahal. Kita jangan berkutik dengan masalah tersebut. Tapi dari masalah tersebut kita bisa membentuk inovasi-inovasi yang lebih baik, dan dengan modal yang sedikit kita mendapatkan produksi yang tinggi. Gitu. Masuk kata-kata nih. Saya tunggu kata-kata nih dari Mas Poltek ini. Dari saya Pak, untuk petani jangan bangga dengan pestisidamu, tapi banggalah terhadap tanahnya. Karena Sip. tumbuhnya tanaman itu karena tanahnya, bukan karena Pupuk. pestisida dan pupuk kimia. Terima kasih. Sip, masuk. Ya, Dasarnya petani itu sakjane sing bener yang ngerawat tanah itu. Harusnya Pak. ya demikian hari apa? Siang ini meskipun dengan mata saya yang ledet tetap menemani Mbak dan mas-masnya ini. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa lah like, comment dan share untuk memajukan channel Edan Iwa. Sekian, terima kasih.